Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak M. Riza Iqbal Latif selaku penguji pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gozi Aska dengan nomor registrasi 21200100092 akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Implementasi Website Data Karyawan dengan Laravel dan Bootstrap di PT EDI Indonesia. Saya dari kelas 4 ISA 2 dengan jurusan Internet Based System Automation. Dalam presentasi ini terdapat beberapa poin yang ingin saya presentasikan kepada Pak Riza Iqbal Latif. Pertama yaitu tentang lembaga tempat saya magang. Yang kedua tentang analisis tugas akhir saya. Dan yang ketiga adalah beberapa poin-poin atau fitur yang ada di dalam tugas akhir saya, yaitu berupa halaman karyawan, pendidikan, dan proyek. Dan yang terakhir yaitu demo website, yaitu menunjukkan codingannya. Oke, pertama yaitu tentang lembaga. Saya alhamdulillah mendapatkan kesempatan untuk magang di PTE di Indonesia yang berletak di daerah Jakarta Utara, tepatnya di Sunter, kurang lebih selama 1 bulan, dari 16 Juli sampai 16 Agustus. Nah, PTE di Indonesia ini adalah sebuah perusahaan sebagai pelopor dalam mengembangkan jasa pertukaran data elektronik di Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II atau Pelindo, yaitu masuk ke dalam BUMN. Dan ini analisis dari tugas akhir saya. Saya mengambil referensi atau referensi tempat tugas akhir saya ini adalah menggunakan Laravel. Laravel versi 10 dan Bootstrap versi 5.3. Dan model pembuatannya yaitu saya berfokus pada MVC, yaitu model, view, dan controller. Sedangkan implementasinya, saya hanya berfokus pada CRUD, di mana nanti menambahkan data karyawan, membaca data-data karyawan, mengupdate dan mendelete, dan pengkoneksiannya antar MVC ini. Dan ini merupakan database dari yang saya buat. Jadi di sini, di sebelah kiri atas ini, yaitu saya menamai database saya bernama pegawai_data. Karena saya menggunakan Laravel, di Laravel ada yang namanya migration. Migration ini nantinya akan mengkoneksikan antara Laravel dengan MySQL ini, sehingga nantinya akan saling bersangkutan. Dan di sini di kanan bawah adalah setiap tabel-tabel yang saling berelasi. Ada tabel pendidikan, ada tabel karyawan, dan ada tabel project. Dan ini adalah halaman karyawan, halaman pendidikan, dan halaman project. Secara view atau secara tampilan sama, tapi secara isi berbeda. Sini ada karyawan list yang isinya adalah nomor induk, NIK, dan nama, dan lain sebagainya. Yang sedangkan di halaman pendidik ada jenjang dan lain sebagainya. Sedangkan di halaman project ada nama project dan lain sebagainya. Ini nantinya akan saling berelasi antara tabel karyawan, tabel pendidikan, dan tabel project.
Kemudian adalah demo website. Dalam pembuatan ini, website ini, saya menggunakan Laravel dan juga Bootstrap. Lalu, apakah Laravel itu? Laravel adalah sebuah aplikasi framework atau kerangka kerja berupa web dengan berbagai fitur-fitur yang memudahkan pada developer dalam mengembangkan proyeknya. Laravel ini mulai pengembangannya pada tahun 2011. Dan di Laravel ini banyak sekali fitur-fitur yang bisa membantu para developer dalam mengembangkan websitenya. Di sini saya menggunakan beberapa fitur dalam pembuatan website saya, yaitu pertama Blade Template. Blade Template ini merupakan sebuah template engine untuk mendesain layout pada tampilan web. Layout ini dapat dipakai di tampilan halaman lain sehingga menghadirkan konsistensi desain dan struktur program selama proses pengembangan. Kelebihan dari Blade Template ini dibandingkan template engine yang lain, yaitu tidak membatasi pengembang untuk menggunakan kode PHP biasa di dalam tampilan. Desain tampilan Blade akan tetap di-cache sampai dengan ada modifikasi. Lalu, fitur yang kedua yang saya gunakan di sini yaitu routing. Pada framework Laravel ini, semua request dari pengguna dipetakan dengan bantuan rute. Dasar dari routing ini adalah merutekan request dari pengguna ke controller terkait. Routing ini dapat meningkatkan performanya dan mempermudah proses pengembangan website. Terdapat 3 kategori routing di Laravel, yaitu basic routing, route parameters, dan name routes. Kemudian yang fitur saya pakai di Laravel ini yaitu Query Builder dan Eloquent ORM. Antara Query Builder dan Eloquent ORM ini sama pada perbedaannya yaitu dalam penulisan codingannya. Query Builder ini dalam penulisannya lebih agak sedikit panjang, sedangkan Eloquent lebih singkat. Ini pada kesempatan kali ini saya lebih menggunakan Eloquent ORM dalam codingan saya. Lantas apa apa Query Builder dan Eloquent ORM ini? Jadi Query Builder dan Eloquent ORM ini menyediakan antarmuka yang lancar untuk membuat serta menjalankan database query. Fitur ini dapat digunakan untuk menjalankan berbagai operasi database di dalam website serta mendukung berbagai sistem database. Kemudian yang saya gunakan di kesempatan kali ini yaitu authentication. Pada kesempatan ini yaitu middleware. Apa itu authentication pada Laravel ini? Jadi autentikasi atau authentication ini sebenarnya merupakan kelebihan dari Laravel. Jadi Laravel menyederhanakan autentikasi karena proses autentikasi dapat dilakukan secara otomatis. File konfigurasi autentikasi ini terdapat di config/out.php. Oke, ini merupakan tampilan awal dari halaman login page yang berisikan kolom input alamat email dan kolom input password. Dan ini merupakan codingan yang dibutuhkan untuk menjalankan tampilan awal halaman login tadi. Jadi ini merupakan file HTML yang terkoneksi ke bagian controller yang bernama out controller. Out controller. Di sini terdapat sebuah metode register dan juga login. Dan di sini ada metode atau function yang bernama public function login. Di sini terdapat return view yang nantinya akan mengkonfirmasi atau mengembalikan ke halaman login ini, login
.blade.php dan nantinya akan menampilkan halaman dan coba kita masukkan nama misalnya email Azara ini lalu kita passwordnya namun error email or password. Jadi ini merupakan atau belum terdaftar dan ini kita akan coba register dan di kolom atau di form register ini terdapat kolom input nama, kolom input email address, dan kolom input password. Lalu kita ini tulis Azahra, kita email azahra@gmail.com dan kita tuliskan passwordnya yaitu lalu kita register. Nanti sebelumnya ini terdapat sebuah method di out controller ini, sebuah method yang bernama register post. Nah, di mana di sini register post ini akan merequest ke halaman register ini, register.php ini, apakah apakah nama-nama yang telah diinput seperti karyawan name, karyawan email, karyawan password ini benar. Jika benar, akan mengirimkan pesan sukses, register successfully, register berhasil. Kalau kita input ini nama Azahra, emailnya ini, dan passwordnya sudah kita register successfully. Coba kita login lagi Azahra ini, akan ke halaman home website ini. Oke, kemudian kita akan beranjak ke MVC, yaitu model, view, dan controller. Seperti yang dijelaskan di awal, Laravel Framework dan juga framework lainnya pada umumnya memiliki konsep MVC, yaitu model, view, dan controller. Lantas, apa MVC itu? Kita mulai dari yang namanya view. View, apa itu view? View merupakan bagian yang menyajikan tampilan informasi kepada pengguna. Dalam alur kerjanya, view akan merequest informasi untuk bisa ditampilkan kepada pengguna. Dan pada kesempatan kali ini adalah halaman atau view dari halaman karyawan. Atau salah satu contoh tampilan view yaitu pada halaman karyawan. Dan ini adalah codingannya. Ini adalah codingan dari halaman view. Perlu diketahui juga, dalam Laravel terdapat fitur yang bernama template inheritance, yaitu satu layout parent bisa digunakan beberapa layout child sehingga memudahkan bagi developer dalam mengembangkan websitenya. Jadi, ini merupakan codingan dan ini main, main, main layout.blade.php ini merupakan codingan layout parent atau orang tuanya. Sehingga ketika ingin membuat codingan halaman yang tinggal di action ke halaman ini, dan tadi
halaman karyawan ini merupakan codingan dari layout child, di mana action ini main layout ini, sehingga tersambung, sehingga kita bisa membuat, di mana ketika kita ingin mengupdate data, tinggal mengubah yang ada di layout child ini, tidak perlu di main layout.blend ini, sehingga memudahkan developer untuk mengembangkannya. Kemudian di sini ada yang namanya button add data. Coba kita klik. Nah, disinilah tampilan add data. Jadi kita bisa menambah data baru di dalam halaman karyawan ini. Jadi di sini ada kolom NIK, ada kolom nama, ada kolom jenis kelamin, ada kolom email, ada nomor telepon, ada username, password, dan di sini kita bisa min foto. Dan ini adalah codingannya. Ini codingannya. Jadi di sini codingan karyawan add.blend.php, yang dimana tersambung ke halaman layout parent, yaitu layout.main-layout sini. Kalau kita isi, misalnya nama, misalnya Jason David, David, now Jason David, telepon, Jason David, passwordnya. Di sini kita bisa memilih file foto. Kita pilih, coba kita pilih misalnya open, kita save. Nah, di sini nanti mana ya? Nah, di sini di karyawan controller, tepatnya di function atau method store, kita bisa request ke ini, di sini, bahwa jika kita merequest sebuah file foto dengan nama bla 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 bla, ini akan muncul sebuah image ke dalam kita lihat save ini. Ya, kita lihat save dan add new karyawan sukses, maka kita lihat add new karyawan sukses, dan kita lihat ada di Jason David. Kita lihat halaman atau view detail. Kita lihat, nah ini Jason, email, telepon, username Jason, dan password ini. Kenapa? Nah, di sini pendidikan kosong dan proyek kosong. Nanti kita akan menambahkannya di setiap halamannya masing-masing. Pendidikan kita tambah di halaman kita, dan project di halaman project. Kita tambahkan project, kita akan cari add data dan cari jenjangnya, misalnya S1. Karyawan ID-nya tadi, ini, nama instansinya misalnya TB. Lulusannya sipil, lulusnya 2022. Nilainya misalnya atau IPK-nya 3,64. Save, dan pendidikan sukses.
ini tadi ini JSON. Coba kita lihat karyawan lagi dan kita lihat yang JSON tadi ada detail pendidikannya sudah ditambah S1 dan di project juga sama. Kita buka halaman project, kita add data. Nah, project ID ini tersambung ke NIK karyawan ya. Dan nama projectnya buatan website Twitter. Instansinya ITB. Nilai projectnya misal 89. Kalau projectnya 2022, pada 2022, bulan Juli, tanggal 21. Saya tanggal Juli, Agustus, 6. Tangan selesai dan save. Add view project sukses. Coba kita lihat buatan website dengan kode Twitter. Kita lihat halaman karyawan, kita lihat detailnya, dan JSON tadi, projectnya telah ditambah buatan website dengan kode Twitter. Jadi kalau lihat, kita kalau melihat codingannya tentang add data ini, karyawan add.blade.php. Jadi di sini terdapat file HTML atau form yang akan apa terkoneksi ke controller karyawan dan metode atau function public function store. Sini akan merequest dengan nama-nama ini foto dan ini karyawan create request all. Request all ini maksudnya adalah request all dari semua ini. Jika nama yang telah diinput tadi, karyawan ini adalah sebuah nama model. Nah, jika sukses dan akan memesankan admin sukses dan akan kembalikan ke halaman karyawan sini. Oke, kemudian yaitu controller. Sebelumnya saya telah menyinggung controller. Namun pada kesempatan kali ini akan menjelaskan lebih detail tentang controller. Jadi controller itu merupakan bagian yang menghubungkan antara view dengan model dalam setiap proses request user. Jadi di sini telah ada codingan dari sebuah controller. Salah satu contoh controller yaitu karyawan controller. Nah, di dalam controller ini terdapat beberapa metode-metode yang memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama ini terdapat metode atau function index. Jadi, metode index ini berisi sini request sebuah keyword yang ada pada model karyawan ini, model karyawan di mana model ini berkaitan dengan database sehingga di sana tertulis where di sini mengacu kepada sebuah data yang dipanggil sesuai keinginan. Di sini saya ingin memanggil nama. Kemudian ini ada like. Like adalah sebuah operator pada SQL untuk mencari pola yang ditentukan pada kolom atau field. Nah, ini adalah sebuah controller. Lalu pada tampilannya adalah ini. Ini keywordnya. Coba kita tulis nama. Keywordnya misalnya namanya AS. Coba kita search. Nanti di sini akan dipilih siapa-siapa yang
mengandung huruf atau mengandung dua kata AS ini. Kita search, ternyata ada tiga data yang mengandung huruf AS ini. Kemudian yaitu metode atau function show. Jadi metode show ini berisi sebuah request tertentu yang hanya ditampilkan dalam hal ini yaitu request ID. Dan find or file ini adalah jika data ditemukan atau tidak. Dan ditemukan akan kembali menuju halaman karyawan detail ini. Jika tidak, akan ada halaman kosong. Oke, kita coba. Ini kita halaman detail. Di sini terdapat halaman detail dengan ID 1. Dan coba kita tulis ID-nya 123 misalnya. Atau 1123. Kita enter. Halaman not found karena emang tidak ada ID dengan nomor 1123. Dan kemudian yaitu controller atau method yang ada di dalam controller yaitu method create. Method create ini berisi request untuk menambah data dengan memasukkan tabel yang berrelasi yaitu tabel pendidikan dengan memanggil ID dan jenjang. Setelah berhasil akan dikembalikan ke halaman add karyawan. Seperti yang tadi kita coba menambahkan data karyawan. Kemudian itu yaitu method store. Kalau method store ini merupakan metode yang berfungsi untuk menyimpan dan menampilkan semua data yang di request. Berbeda dengan show yang hanya ditampilkan sesuai keinginan. Kalau show tadi kita hanya menginginkan ID-nya saja. Sedangkan di method store tampilkan semua data yang di request. Di sini ada request foto dan semuanya request all. Nah, kemudian ini ada metode yaitu edit. Metode edit ini berisi request terkait mengubah data. Dalam hal ini untuk mencari data apa yang perlu diedit dengan memakai variabel ID. Lalu setelah berhasil ditemukan akan dikembalikan ke halaman karyawan edit. Kemudian metode update ini berisi request terkait mengupdate data. Dalam hal ini untuk mencari data apa yang perlu diupdate dengan memakai ini variabel ID ini. Lalu setelah berhasil ditemukan, requestnya maka akan dikembalikan ke halaman nama karyawan. Kemudian metode delete. Metode delete dan destroy pada teorinya sama. History. Namun yang berbeda adalah metode destroy untuk menghapus suatu entitas secara langsung melalui objek atau model dan menggunakan looking delete. Metode delete hanya dapat dipanggil dengan query builder dan menggunakan looking get. Nah, kemudian yaitu model. Di sini saya akan mengambil contoh dari model karyawan. Letaknya ada di bawah.
Ini model karyawan. Jadi, apa itu model? Model merupakan bagian yang mengelola dan berhubungan dengan database. Nah, ini merupakan codingan model karyawan. Nah, ini variabel variable ini merupakan variabel untuk mendaftarkan atribut apa saja yang bisa diisi ketika melakukan insert atau update ke database. Kemudian ada metode atau fungsi pendidikan ini. Jadi, ini berkaitan dengan primary key dan foreign key. Codingan di atas. Penulis menggunakan one to many dan many to one. Dalam hal ini, one to many untuk karyawan ke pendidikan dan many to one untuk pendidikan ke karyawan. Begitupun dengan metode dan fungsi project ini. Kemudian, penulis akan menjelaskan satu hal yang penting di dalam sebuah framework, terutama di dalam Laravel ini, yaitu sebuah routing. Sebagaimana yang disebutkan di awal, routing ini adalah sebuah atau adalah merupakan request dari pengguna ke controller terkait. Routing ini dapat meningkatkan performanya dan mempermudah proses pengembangan website. Dan di sini terdapat beberapa routing yang dibuat. Sini ada root karyawan, root pendidikan, root project, register, dan login. Nah, sini ada sini ada kelebihan dari sebuah Laravel ini, terdapat sebuah middleware. Jadi middleware ini adalah sebuah authentication atau sebuah keamanan atau sebuah pembatas sehingga sebuah website menjadi aman dan pengguna dari luar website itu tidak bisa semena-mena menggunakannya. Sebagai contoh, ini penulis sudah login dan ketika penulis menuliskan login, maka tidak akan langsung ke halaman login karena sudah ada middleware tadi kan halaman home ini. Nah, kalau langsung ke halaman login itu secara logika tidak akan masuk karena di sini ada middleware di halaman login ini sebagai GUES. Kita logout juga, logout. Kita ingin masuk langsung aja tidak usah login halaman home misalnya. Dan akan dikembalikan ke halaman login lagi karena di sini ada middleware ini. Terakhir yaitu kesimpulan dari penulis, yaitu adalah kesimpulan yang dapat diambil dari pelaksanaan magang ini adalah bahwa dalam pembuatan website data karyawan ini dengan menggunakan sebuah rangka kerja atau framework, dalam hal ini Laravel, pengembangan website ini lebih efisien karena bisa dibagi dalam beberapa bagian, dalam hal ini 3 bagian, yaitu model, control, controller, dan view. Kemudian dalam mencoba atau mentesting, website jadi lebih mudah. Dan itu, pembuatan dokumentasi dari setiap fitur bisa lebih efisien dan rapi, karena proses testing bisa dilakukan per bagian. Dan terakhir, mengenai keamanan, Laravel ini memiliki fitur autentikasi tadi, seperti middleware tadi, yang cukup secure sehingga aman dalam penggunaannya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.